Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Rahman, NIM 19.16029, akan membawakan materi yang itu representasi matematika. Representasi matematika dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, simbol visual dan simbol verbal. Kata-kata adalah simbol yang berhubungan dengan pendengaran, dan cara mengkomunikasikannya adalah ucapan, bukan tulisan. Jadi simbol verbal dapat diartikan sebagai kata yang diucapkan dan kata yang dituliskan. Sedangkan simbol visual jelas dicontohkan dengan diagram, khususnya gambar bentuk geometri. Pada dasarnya ini adalah stenografi lisan. Keuntungan dari notasi-notasi aljabar tersebut adalah: pertama, singkatan ini menghemat waktu dan mengurangi kesalahan serta menambah kejelasan dan kekuatan karena ide-ide yang dipertahankan muncul dalam waktu yang singkat, dan singkatan ini lebih bermanfaat. Simbol visual dan simbol verbal digunakan dalam matematika secara bersamaan maupun terpisah. Oleh karena itu, kita menemukan diagram dengan penjelasan verbal dan bentuk perhitungan trigonometri. Kita akan menemukan kurva disertai persamaannya, serta bentuk aljabar tanpa gambar atau diagram. Ini terlihat bahwa simbol verbal sangat diperlukan daripada simbol visual. Meskipun terkadang simbol-simbol visual sangat berguna, dan mungkin simbol visual lebih dapat dimengerti dan pada simbol verbal dalam bentuk aljabar. Bagian kedua, yaitu simbol-simbol visual di dalam geometri. Sebuah perbedaan penting antara kedua jenis simbol, visual dan verbal, adalah yang satu lebih tampak sebagai objek tipikal dari set atau rangkaian yang diwakilinya, di mana yang satunya lagi tidak nampak seperti itu. Berikut adalah simbol geometri. Simbol verbal dari simbol geometris di atas adalah lingkaran persamaan simbol geometris dengan konsepnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Manfaatnya adalah menimbulkan sifat-sifat konsep. Diagram tersebut menjelaskan pada kita hubungan antara konsep dengan representasi verbal dari konsep yang sama lebih jelas. Simbol visual harus digambarkan supaya dapat dikomunikasikan. Alasan-alasan penyajian secara visual dengan beberapa konvensi sederhana. Diagram tersebut tersampaikan dengan jelas dan nyata. Bagian ketiga, representasi dalam pembelajaran matematika. 1. Pengertian representasi. Representasi merupakan salah satu konsep psikologi yang digunakan dalam pendidikan matematika untuk menjelaskan beberapa fenomena penting tentang cara berpikir siswa. Representasi yang dimunculkan oleh peserta didik merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-gagasan atau ide-ide matematis yang ditambahkan siswa dalam suatu upaya untuk mencari suatu solusi masalah yang sedang dihadapinya. Representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah dimiliki seseorang, yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika, yakni verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-model, manipulasi sifat. Kombinasi dari semuanya menyatakan bahwa ragam representasi yang sering digunakan dalam mengkomunikasikan matematika antara lain tabel, gambar, grafik, pernyataan matematika, teks tertulis, ataupun kombinasi semuanya. Pada tahun 1992, Hilbert dan Carpenter mengemukakan bahwa pada dasarnya representasi dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yakni representasi internal dan representasi eksternal. Wujud representasi eksternal antara lain verbal, gambar, dan benda konkret. Dan pada tahun 1996, Jacobson membagi representasi dalam pendidikan matematika dalam 5 jenis, meliputi representasi objek dunia nyata, representasi konkret, representasi simbol
artematika, representasi bahasa lisan atau verbal, dan representasi gambar atau grafik. Jadi dapat disimpulkan bahwa representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran peserta didik terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Bentuknya berupa kata-kata, simbol matematika atau verbal, tulis, gambar, tabel grafik, benda konkret atau simbol visual. 2. Representasi matematis dalam pembelajaran matematika. Representasi sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan matematika siswa. NCTM dalam Circle of Standard for School Matematika mencantumkan representasi sebagai standar proses kelima setelah problem solving, reasoning, communication, dan connection. Menurut Jones, beberapa alasan penting yang mendasarinya sebagai berikut. 1. Kelancaran dalam melakukan translasi di antara berbagai bentuk representasi berbeda. 2. Cara guru dalam menyajikan ide-ide matematika melalui berbagai representasi. 3. Peserta didik membutuhkan latihan dalam membangun representasinya sendiri. Sebagai salah satu standar proses, maka pada tahun 2000 NCTM menetapkan standar representasi yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik selama pembelajaran di sekolah, yaitu 1. Membuat dan menggunakan representasi untuk mengenal, mencatat atau merekam dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. 2. Memilih, menerapkan, dan melakukan translasi antara representasi matematis untuk memecahkan masalah. 3. Menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematika.